Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Yang pertama disebut juga jangkauan atau rentang atau range. Diberi simbol dengan huruf J kapital atau huruf R kapital, yaitu merupakan nilai X maksimum dikurang nilai X minimum. X maksimum ini merupakan nilai datum terbesar atau disebut juga statistik maksimum. X minimum ini merupakan nilai datum terkecil atau disebut juga statistik minimum. Yang kedua, jangkauan antar kuartil atau rentang antar kuartil atau disebut juga hamparan. Hamparan diberi simbol dengan huruf H, yaitu merupakan nilai dari Q3 dikurang Q1. Dengan Q1 merupakan nilai kuartil bawah atau kuartil pertama. Q3 merupakan nilai kuartil atas atau kuartil ketiga. Yang ketiga kita sebut simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil. Diberi simbol dengan huruf QD, merupakan nilai dari setengah hamparan atau nilai dari setengah Q3 dikurang Q1. Yang keempat disebut juga langkah, diberi simbol dengan huruf L, yaitu merupakan nilai dari 3/2 hamparan atau merupakan nilai dari 3/2 dari Q3 dikurang Q1. Yang kelima, kita sebut juga pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam ini diberi simbol dengan huruf PD, itu merupakan nilai dari Q1 dikurang langkah. Pagar luar diberi simbol dengan huruf PL, itu merupakan nilai dari Q3 ditambah langkah. Pagar dalam disebut juga batas pencilan bawah atau disingkat juga dengan BPB. Pagar luar disebut juga batas pencilan atas atau disingkat juga dengan BPA. Jika semua nilai data tadi terletak di antara pagar dalam dan pagar luar atau dalam simbol matematik diberi simbol pagar dalam kurang dari dan sama dengan datum ke I kurang dari dan sama dengan pagar luar, maka data tadi merupakan nilai data normal. Sedangkan jika semua nilai data yang kurang dari pagar dalam atau diberi simbol datum ke I kurang dari pagar dalam atau lebih dari pagar luar atau diberi simbol dengan pagar luar lebih dari datum ke I, maka merupakan nilai data tak normal atau sering juga disebut pencilan. Pencilan ini merupakan petunjuk bagi para pengamat agar data tadi diamati lebih lanjut. Karena hal ini dimungkinkan adanya salah mencatat atau salah mengukur. Yang berikutnya itu adalah simpangan rata-rata atau rataan simpangan. Simpangan rata-rata ini diberi simbol dengan huruf SR, yaitu merupakan jumlah dari frekuensi dikali harga mutlak datum ke I dikurang rata-rata, kemudian baru dibagi dengan banyaknya data. Yang ketujuh kita sebut juga ragam atau variansi, diberi simbol dengan S kuadrat, yaitu merupakan nilai dari jumlah frekuensi dikali datum ke I dikurang rata-rata, kemudian dikuadratkan, hasilnya baru dibagi dengan banyaknya data. Yang terakhir kita sebut simpangan baku atau standar deviasi atau juga disebut deviasi baku atau deviasi standar. Ini diberi simbol dengan huruf S, merupakan nilai dari akar dari S kuadrat. Jadi ketika akan mencari simpangan baku, maka kita harus mencari ragamnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah contohnya. Sekarang kita akan coba kerjakan contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu kita disuruh menghitung semua ukuran dari penyebaran data tunggal. Jadi diketahui datanya. Yang pertama itu kita coba jawab yang pertama. Ini untuk yang pertama.
Diketahui data 6, 7, 10, 11, 14, 3, 5, dan 8. Coba kita tulis di sini. Berarti kita punya data di sini itu 6, 7, 10, 11, 14, 3, 5, 8. Ini mudah-mudahan Ibu tidak salah menulis ya. 6, 7, 10, 11, 14, 3, 5, dan 8. Yang pertama kita akan menentukan jangkauan. Jadi kita akan menentukan jangkauan. Jangkauan itu sama saja nilai X maksimum dikurang nilai X minimum. Berarti di sini kita cari nilai datum yang paling besar. Datum paling besar adalah 14. Sedangkan datum yang paling kecil itu adalah 3. Berarti ini sama dengan 14 dikurang 3. Berarti jangkauannya adalah 11. Yang kedua, yang B maksudnya, kita disuruh menghitung di sini adalah jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil atau hamparan itu kita akan menghitung adalah nilai dari Q3 dikurang Q1. Berarti kita akan menghitung nilai kuartil atas dikurang kuartil bawah. Untuk menghitung nilai kuartil, maka data ini harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita urutkan dari yang statistik minimum sampai statistik maksimum. Berarti yang pertama adalah 3, yang berikutnya adalah 5, setelah 5 berarti 6, 7, berikutnya 8, 10, 11, 14. Ini jumlahnya adalah 8, berarti ada sebanyak 8 data. Ketika akan menghitung kuartil, berarti data dibagi menjadi 4 sama besar. Berarti kita bagi 2 terlebih dahulu. Karena 8, karena bilangannya genap, dibagi 2 akan terletak di antara 2 nilai. Ini akan terletak di antara data keempat dengan data kelima. Atau antara nilai 7, datum 7 dengan datum 8. Berarti ini adalah nilai Q2. Berarti di kiri akan ada 4 nilai, di kanan akan ada 4 nilai. 4 nilai ini dia genap. Berarti ketika kita bagi 2 untuk mencari kuartil pertama, itu berarti dia antara data kedua dengan data ketiga, atau antara 5 dengan 6. Berarti ini adalah Q1. Sedangkan di kanan itu juga ada 4 data, berarti genap ketika dibagi 2, dia akan terletak di antara 2 nilai. Berarti ini adalah nilai Q3. Jadi nilai Q1 itu sama dengan 5 tambah 6 dibagi 2. Ini hasilnya akan menjadi 5,5. Sedangkan nilai Q3 itu berarti 10 ditambah 11 dibagi 2. 10 tambah 11 dibagi 2 itu nilainya akan menjadi 10,5. Berarti nilai dari hamparan itu sama dengan Q3 dikurang Q1. Berarti Q3-nya adalah 10,5 dikurang Q1-nya adalah 5,5. 10,5 dikurang 5,5 maka nilainya adalah 5. Ini untuk yang B. Yang C sekarang dilihat. Kita akan menghitung simpangan kuartil, lalu berikutnya langkah, berikutnya lagi pagar dalam dan pagar luar. Nah, menghitung simpangan kuartil itu diberi simbol dengan huruf QD. QD ini berarti sama dengan setengah hamparan, atau sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1. Q3 dikurang Q1 tadi dia 5, berarti sama dengan setengah dikali 5. Setengah dikali 5 berarti hasilnya akan menjadi 2,5. Berarti simpangan kuartilnya adalah nilainya 2,5. Yang berikutnya kita akan mencari langkah. Langkah diberi simbol dengan huruf L, itu nilainya adalah 3/2 hamparan.
atau sama dengan 3/2 dari Q3 dikurang Q1. Berarti di sini adalah 3/2 dikali 5. 3/2 dikali 5 berarti sama dengan 15/2. 15/2 berarti nilainya adalah 7,5. Nah, yang E, kita akan menghitung pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam berarti nilainya sama dengan Q1 dikurang langkah. Q1 itu nilainya, kita lihat di sini Q1-nya adalah 5,5. Berarti ini akan 5,5 dikurang 7,5. 5,5 dikurang 7,5 itu hasilnya 2. Jadi pagar dalamnya adalah 2. Bukan 2 ya, min 2. Ini min 2. Lalu kita hitung sekarang pagar luarnya. Pagar luarnya itu berarti nilai Q3 ditambah langkah. Kita lihat di sini tadi berapa nilai Q3-nya. Q3-nya adalah 10,5, langkahnya adalah 7,5. Berarti di sini Q3 adalah 10,5 ditambah 7,5. 10,5 tambah 7,5 itu sama dengan 18. Nah, ini pagar dalam dengan pagar luar. Yang berikutnya, berarti di sini kita lihat, dihitung minta mencari simpangan rata-rata, lalu ragam dan simpangan baku. Berarti kita akan menghitung di sini yang F, kita akan menghitung simpangan rata-rata. Ini simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu kalau diingat rumusnya agak susah ya. Ini kan rumusnya jadi sigma frekuensi dikali harga mutlak datum ke I dikurang rata-rata dibagi hasilnya baru dibagi banyaknya data. Nah, sekarang kita lihat dulu datanya berapa saja di sini ya. Ini Ibu ambil yang sudah terurut, nggak terurut juga nggak apa-apa sebenarnya. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14. Jadi kita punya data di sini adalah 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14. Nah, sekarang dilihat di sini. Ketika kita akan menghitung ini, ngapal rumusnya kan terlalu repot. Terlalu banyak dia. Karena dia minta simpangan rata-rata, berarti kalian harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu, lalu mencari simpangannya. Simpangannya itu berarti dia nyari selisihnya. Selisihnya ini berarti dia harga mutlaknya. Harga mutlaknya itu berarti dia selalu bernilai positif. Kalian jumlahkan lalu dibagi banyaknya data. Nah, sekarang kita mencari rata-ratanya ya. Nah, sekarang mau mencari rata-rata. Ini dilihat di sini. Kita mencari rata-rata berarti tinggal jumlah data ini dijumlahkan dibagi banyaknya data. Banyaknya data seluruhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya data adalah 8. Jumlah data ini kamu jumlahkan. Boleh jumlahkan secara normal, tapi di sini kita lihat Ibu mau jumlahkan itu supaya hasilnya menjadi 10. 10 itu berarti 3 tambah 7 jadi 10. 2 tambah 8 jadi 10. 5 tambah 5 jadi 10. 6 tambah 4 jadi 10. Nah, ini Ibu jumlahkannya seperti ini. Ini 10. Ini jumlahkannya puluhannya dulu ya. 11 itu berarti 10 dengan 1. 14 itu berarti 10 dengan 4. 10, 20, 30. Nah, ini berarti 4. 40. Lalu di sini adalah 50. Ini 50, berarti tinggal di sini 8 tambah 5, 13, berarti 63, ini 63, tambah 1, berarti 64. 64 dibagi 8, iso hasilnya adalah 8. Nah, sekarang dilihat nih, 8, ini berarti kita cari selisihnya. Selisihnya berarti harga mutlaknya. Selisihnya 8 dengan 3 itu selisihnya 5. Tulis di sini dia 5 selisihnya. Ini selisihnya. Berarti Ibu sih jarang tulis seperti ini. Ini datum ke I dikurang rata-rata. Ini selisihnya 5. 8 dengan 5 selisihnya 3. 6 dengan 8 selisihnya 2.
7 dengan 8 selisihnya 1, 8 dengan 8 selisihnya 0, 10 dengan 8 selisihnya 2, 11 dengan 8 itu dia 3, 14 dengan 8 dia adalah 6. Mudah-mudahan Ibu tidak salah hitung ya. Ini dia 6. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini dijumlahkan di sini. Berarti simpangan rata-ratanya ini tinggal dijumlahkan yang ini. 5 tambah 3 tambah 2 berarti 10. 10. Ini ya 10 ya. Ini 10. Lalu tambah 1 11. 11 tambah 11 berarti 22. Maka simpangan rata-rata tinggal 22 dibagi banyaknya data. 22 dibagi 8. Ini hasilnya, kalau 22 dibagi 8 itu, ini berarti hasilnya 2,5. Mudah-mudahan Ibu tak salah hitung ya. Bukan 2,5, maaf salah hitung ini. Iya, salah hitung, berarti 16,8. Ini hasilnya adalah 2,75. 2,75. Nah, ini adalah simpangan rata-rata dari data ini. Yang berikutnya, kita akan mencari simpangan baku dan ragam. Nah, kita mencari ragam terlebih dahulu. Ragam atau S kuadrat ini rumusnya adalah, perhatikan ya, rumusnya pasti akan mirip. Ini sigma dari FI datum ke I dikurang rata-rata dikuadratkan, baru hasilnya dibagi banyaknya data. Perhatikan ini rumusnya hampir mirip. Ini merupakan tanda mutlak, ini dikuadratkan. Dikuadratkan pasti hasilnya positif. Jadi sebenarnya tinggal baris yang merah ini kamu kuadratkan kemudian dijumlah. Sekarang ya kita coba di sini. Ini Ibu coba datanya Ibu tulis ulang, berarti ini akan 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14. Kita nggak perlu cari rata-rata lagi ya, karena rata-ratanya sudah dapat 8. Nah, sekarang selisihnya, ini selisihnya. Selisihnya tadi Ibu buat, dia karena ini pasti kuadrat, ini selisihnya Ibu ganti warna yang berbeda ya, biar kalian bisa lihat. Ini berarti selisihnya adalah yang tadi. Ini berarti Ibu buat di sini pakai masih mutlak, enggak apa. Datum ke I dibagi. Ini berarti tadi selisihnya 5 karena rata-ratanya 8. 8 dengan 3 dengan 5 selisihnya 3. 8 dengan 6 selisihnya 2. Ini selisihnya 1, ini selisihnya 0 ya. Ini berarti 2. 8 dengan 11 selisihnya 3, ini rata-ratanya 8 dengan 14 dia selisihnya 6. Lalu ini kuadrat, berarti ini dikuadratkan. Kuadratkan ini. Jadi datum ke I kurang rata-rata dikuadratkan. Ini Ibu ganti lagi warnanya yang lain ya. Dikuadratkan berarti ini hasilnya akan menjadi 25. Ini kebetulan angka yang besar, 25. Ini dikuadratkan 9, selisih yang tadi dikuadratkan. Ini dikuadratkan hasilnya 4, ini kuadratkan hasilnya 1, ini 0, ini dikuadratkan hasilnya 4, ini 9, ini 36. Lalu ini kita jumlahkan, tinggal bagi banyaknya data. Berarti di sini S kuadrat, kita jumlahkan di sini ya, 36 dengan 4 berarti 40 jumlahnya, lalu 25 4 dengan 1 30 jadi 70 tinggal tambah 18 jadi hasilnya 88 dibagi banyak data. Banyak datanya ada 8, maka ragamnya itu nilainya 11. Baru kita kemudian mencari simpangan baku. Simpangan baku itu berarti dia
S-nya itu sama dengan akar dari S kuadrat. Berarti ini sama saja akar 11. Nah, ini nggak bisa sederhanakan lagi ya, kecuali pakai kalkulator. Ini simpangan bakunya. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan pencilan dari data. Kita lihat datanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita mencari pencilan. Pencilan tadi kita lihat lagi di sini berarti harus kurang dari pagar dalam atau lebih dari pagar luar. Nah, untuk mencari pagar dalam dengan pagar luar berarti kita perlu nilai kuartil dan nilai langkah. Ini berarti datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Ini datanya kita urutkan ya. Berarti nanti paling kecil adalah 20. Setelah 20 berarti 36, 46, 50, 50, 51, 52, 54, kemudian 60, 68, 65 dulu, 66, 68, 77, 80, 94. Oke ya. Nah, sekarang ada 15 data. Ini kita lihat di sini, Ibu tuliskan terlebih dahulu. Berarti nomor 2 kita akan mencari pencilan. Ini berarti datanya sudah Ibu urutkan ya. Berarti yang pertama 20, lalu yang berikutnya lagi adalah 36, yang berikutnya adalah 46, tadi 50-nya ada 2 kali, yang berikutnya adalah 51, setelah 51 dia ada 52, setelah 52 itu adalah 54, 54 kemudian ada nilai 60, 60 kemudian 65, 66, yang berikutnya adalah 68, lalu berikutnya 77, 80, 94, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Banyak data sudah 15. Nah, sekarang kita akan mencari kuartil. Karena 15, maka data ini akan bilangannya ganjil. Bilangannya ganjil berarti dia akan tepat di data ke-8 dari nilai kuartil keduanya. Berarti di kiri akan ada 7 data, di kanan akan ada 7 data. Ini berarti karena dia 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti ini data ke-8 ini adalah nilai dari kuartil kedua. Ini kuartil kedua. Dia ganjil. Ganjil berarti jumlah. Berarti nilainya ketika dibagi 2 akan tepat di tengah data. Nah, lalu di kiri akan ada 7 data, di kanan akan ada 7 data. 7 data ini berarti dia ganjil juga. Ganjil ketika dibagi 2 akan tepat di tengah. Berarti ada 7, maka dibagi 2 akan ada di data keempat. Ini adalah nilai dari Q1. Ini adalah nilai Q1-nya. Lalu ini ketika dibagi 2, dia akan tepat ada di sini. Di data ke-12. Data ke-12 ini adalah nilai dari Q3. Berarti nilai Q1-nya, Ibu tulis di sini ya, pas 50. Nilai Q3-nya itu tepat di data. Dinilai ke datum ke-68. Nah, berarti kita perlu di sini langkah. Langkah itu sama dengan 3/2 hamparan. Atau sama dengan 3/2 dari nilai Q3 dikurang Q1. Berarti di sini adalah 3/2 dari nilai 68 dikurang nilai 50. 68 kurang 50 itu hasilnya adalah 18. Berarti ini boleh 18 dibagi 2 jadi 9 kali 3 jadi 27. Jadi langkahnya itu 27. Lalu kemudian kita cari di sini adalah pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalamnya
ini berarti nilainya Q1 dikurang langkah. Berarti Q1-nya itu 50, dikurang langkahnya berarti 27. 50 kurang 27 itu adalah 23. Kemudian kita cari dia pagar luar. Pagar luarnya berarti itu Q3 ditambah langkah. Q3 itu berarti dia 68 ditambah 27. 68 tambah 27 itu berarti hasilnya 95. Nah, ini data normal itu berarti terletak di antara pagar dalam dengan pagar luar. Ini data normal. Jadi kalau Ibu tulis di sini data normal itu berarti nilainya antara 23 kurang dari sama dengan datum ke I kurang dari sama dengan 95. Sedangkan pencilan itu punya dua kemungkinan. Yang pertama nilai pagar dalamnya, sebentar Ibu hapus ya. Ini yang pertama adalah jika nilainya kurang dari pagar dalam, berarti datum ke I kurang dari pagar dalam, berarti kurang dari 23, atau ini atau ya, atau nilainya ini datumnya pagar ini data ke I lebih dari 95. Nah, sekarang kita lihat data kita terletak dari 20 sampai 94. 94 ini masih di bawah 95, berarti ini masih termasuk di dalam pagar. Nah, 20 ini ada di luar pagar, berarti di luar kurang dari 23. Maka kita dapat jadi di sini pencilannya adalah data yang datum yang nilainya 20. Ini pencilannya. Karena nilainya kurang dari 23. Nilainya kurang dari 23. Pencilan itu kurang dari 23, kurang dari pagar dalam atau lebih dari pagar luar. Yang lebih dari pagar luar tidak ada di sini. Yang ada yang kurang dari pagar dalam. Ini untuk nomor 2. Nah, nomor 3 di sini kita disuruh menentukan simpangan rata-rata dari data, ada berapa ini banyaknya data, 17, 11, 15, 18, 17, 15, 10, 9. Nah, sekarang kita menghitung simpangan rata-rata dari data tersebut. Ini ya, kita cari dulu. Nah, berarti ini nomor 3. Kita akan mencari simpangan rata-rata dari data 17, 11, 15, 18, lalu di sini 17 lagi ya, 15, 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada banyaknya 8 data. Nah, sekarang ini Ibu ganti warnanya terlebih dahulu. Kita akan mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata, ingat tadi rumusnya. Simpangan rata itu berarti kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu, lalu mencari simpangannya. Jadi kita cari rata-ratanya terlebih dahulu di sini. Rata-rata jumlah data dibagi banyaknya data. Ini Ibu jumlahkan ya. 10-nya dulu, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ini 90 ya, 5 tambah 5 jadi 90, 97, 105, 112. Jadi kita punya 112 dibagi banyaknya data 8. 112 dibagi 8 hasilnya 14. Nah, ini nyari 14. Nah, kemudian kita cari ini selisihnya. 17 dengan 14 selisihnya 3. 11 dengan 14 selisihnya juga 3. 15 dengan 14 selisihnya 1. 18 dengan 14 selisihnya 4.
17 dengan 14 itu selisihnya 3, 15 dengan 14 selisihnya 1, 10 dengan 14 selisihnya 4, yang terakhir 9 dengan 14 selisihnya 5. Maka simpangan rata-rata tinggal jumlahkan bagi banyaknya data. 3 tambah 3 tambah 1, 7, 11, 11 tambah 4 berarti 15. Ibu nggak salah hitung ya. Berarti 3 tambah 3 tambah 1, 7, ini 11, 11 ditambah 3, 14, 14 ditambah 10, ini 14 tambah 10, berarti hasilnya menjadi 24. Dibagi banyaknya data 8, ini 3. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 3. Yang keempat, ini yang keempat kita lihat di sini. Kita akan menghitung di sini yang keempat. Ini ya. Tentukan ragam. Ragam itu berarti S kuadrat. 30, 40, 60, 70, 50. Ini ya. Berarti datanya tadi 30. Kemudian adalah 40. Berikutnya lagi 60. 70, 50. Tadi Ibu bilang ragam itu mirip rumusnya dengan ini, tapi ininya selisihnya tadi dikuadratkan. Nah, sekarang berarti kita perlu mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Ini berarti rata-ratanya kita hitung ya. Ini angkanya mudah ya. Rata-rata 30 dengan 70 berarti dia 100, 40 dengan 60 tadi jadi 200, 250. 250 bagi banyaknya data dia 5. Berarti di sini rata-ratanya 50. Nah, baru cari selisihnya. 50 dengan 30 selisihnya 20. 40 dengan 50 selisihnya 10. Ini juga selisihnya 10. 70 dengan 50 selisihnya 20. Ini selisihnya 0. Selisihnya tadi dikuadratkan. Ini menjadi 400. Ini dikuadratkan. Ini Ibu nggak tulis ini. Sebenarnya kalau kamu rajin ditulis ini. Ini berarti datum ke I. Ini rata-rata ya. Lalu ini juga berarti ini datum ke I dikurang rata-rata. Ini berarti datum ke I dikurang rata-rata dikuadratkan. 400, 100, 100, ini 400, ini 0. Maka di sini S kuadratnya, perhatikan S kuadratnya 400 tambah 100, 500, berarti 1000 ya. 1000 dibagi 5. Maka simpang ragamnya menjadi 200. Ini yang keempat. Terakhir, soal nomor 5, Ibu ganti warna pennya yang lain. Ibu ya, nomor 5 di sini. Ibu buat nomor 5 di sini. Oke. Ini nomor 5 ya. Nomor 5 di sini kita lihat. Tentukan simpangan baku dari data 7, 11, 13, 9, 15. Kita lihat di sini datanya berarti 7. Oke, yang terakhir ya. Datanya 7. Di sini lalu 11, 13, 9, berikutnya lagi adalah 15. Kita mau mencari simpangan bakunya. Ini mencari simpangan baku. Oke. Mau mencari simpangan baku berarti ini Bu ganti di warna lain aja lah ya. Bukan di warna lain, di tempat yang lain biar kamu nggak bertimpa ini ya. Oke. Nah, ini berarti nomor 5 yang terakhir. Ini datanya adalah 7, 11, 13, 9, 15. Berarti sekarang kita cari rata-rata. Rata-rata ini 10, 20, 30. Puluhan ya Bu ambil ya. 30, 40, 50, 55. Berarti 55 dibagi 5.
Ini hasilnya adalah 11. Lalu kita lihat di sini, karena dia hasilnya 11, kita ubah warna pennya. 11 berarti di sini selisihnya 11 dengan 7 selisihnya 4. 11 dengan 11 dia 0, 13 dengan 11 dia 2, 9 dengan 11 dia hasilnya 3. Ini 3 ya. 3 lagi, salah ibu hitung. 2 dia hasilnya. Oke, ini 2. Lalu 15 dengan 11 itu selisihnya 4. Selisihnya tadi kemudian dikuadratkan. 16, 0, 4, 16. Maka S kuadratnya itu tinggal dijumlahkan ini. 16 tambah 4, 20, berarti hasilnya 40 dibagi 5. Hasilnya 8. Maka di sini nilai S-nya atau simpangan bakunya tinggal akar 8. Akar 8 itu berarti akar dari 4 kali 2. Jadi hasilnya adalah 2 akar 2. Jadi simpangan baku dari data ini adalah 2 akar 2. Sampai sini, mudah-mudahan kalian mengerti semua tentang ukuran penyebaran data tunggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.